Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Dongeng Nusantara. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan rangkaian peristiwa zaman revolusi bagian ke-6. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Jangan lupa sambil menonton klik tombol like-nya dan juga share ke teman-teman yang lain. Selamat mendengarkan. Saya ambil sekaleng, tapi tanpa ada untungnya untuk Bapak, boleh? Boleh, ambillah. Banyak laku daganganmu hari ini rupanya. Makan besar kalian nanti di rumah. Setahun sekali boleh juga, bukan? Adikmu ada di rumah? Ada. Mau ia bekerja? Kataku kepada si Ehon. Ada pekerjaan? Ada. Pasti ia mau. Ia sedang nganggur. Suruh ia menggarap kebunku di Cigaru esok. Baik, akan saya katakan kepadanya. Suruh ia berhati-hati, banyak ularnya, kataku kepada si Ehon. Si Ehon mengangguk lalu pergi sambil menenteng sekaleng ikan sardencis. Esok harinya pukul 9 kurang lebih 100 orang serdadu Belanda berkapilah ke Subang. Belanda totok campur dengan Belanda hitam. Mereka berjalan beriring seorang-seorang dengan jarak kira-kira 2 meter. Dengan demikian panjanglah barisan mereka. Inilah yang dibisikkan oleh si Rana kemarin. Sejam kemudian terdengar bunyi tembakan-tembakan gencar di kejauhan. Pasti ada pertempuran. Kami perkirakan di sekitar Kojengkang atau Cigaru, ternyata adik-adik si Ehon benar-benar bekerja. Banyak korban jatuh dalam pertempuran hebat itu di pihak Belanda, 3 orang tewas dan 5 orang luka-luka. Sedangkan di pihak para pejuang 7 orang gugur dan 6 orang luka-luka. Belanda berkabung, kami pun berkabung, merah putih biru turun ke tengah Tihang selama 3 hari, dan merah putih pun di Kabung Larang dipasang setengah Tihang selama 7 hari. Sekarang Belanda makin yakin bahwa kekuasaannya hanya berlaku di dalam kota, itu pun sekadar kekuasaan semu. Sebab orang-orang yang tinggal di kota pun tak sepenuh hati menerima kehadiran mereka, kecuali beberapa gelintir orang yang di luar kehadirannya biasa dijuluki anjing-anjing Nika. Sampai saat itu telah 3 anjing Nika yang dimakan oleh orang-orang belakang. Selangkah saja keluar kota, orang-orang Belanda itu harus berhati-hati dan siap siaga menghadapi serangan para pejuang. Peristiwa Cigaru itu berekor panjang. Belanda mengadakan patroli-patroli serentak untuk melakukan pembersihan. Kadang-kadang mereka mengadakan pengintaian di malam hari di tempat-tempat yang biasa dilalui para pejuang. Tapi adik-adik si Ehon pun tak tinggal diam. Ada beberapa orang di antaranya yang tinggal di daerah Belanda, karena memang di situ rumah mereka. Bergaul setiap hari dengan Belanda dan antek-anteknya. Mereka itulah yang banyak memberikan informasi. Satu hari pagi-pagi buta Belanda telah bergerak ke arah Beber. Di sana mereka mengepung sebuah rumah yang sering dipergunakan sebagai tempat pertemuan para pejuang. Ini tentu atas petunjuk antek-anteknya. Kebetulan malam itu Usman, pemimpin gerilya, menginap di situ beserta seorang temannya. Rupanya kehadiran Belanda itu tercium oleh mereka. Diam-diam mereka menyelinap keluar dari pintu belakang. "Angkat tangan!" teriak seorang serdadu Nika. Lampu senter menyorot terang sekali. Usman dan teman-temannya serentak mencabut pistolnya dan menembak ke arah datangnya suara itu. Tembakan itu disambut oleh Belanda dengan tembakan senapan mesin. Usman dan temannya roboh seketika. Kemudian rumah itu dibakar habis. Kembali para pejuang berkabung. Kembali sang merah putih berkibar setengah Tihang di Kabung Larang. Suatu malam gelap gulita, hujan pula. Sejak petang hari orang enggan keluar rumah. Menjelang tengah malam, pintu rumah si Ruswa diketuk orang. Terdengar jelas sekali di malam yang sunyi itu. "Siapa?" tanya orang dari dalam. Buka pintu,"
Saya mau air panas, jawab orang dari luar. Jelas sekali logat Belanda. Ada apa, menir? Saya mau minum. Silakan masuk, menir, sahut si Ruswa sambil membukakan pintu. Tapi alangkah terperanjatnya ia begitu pintu dibuka, mulutnya langsung dibungkam dengan kain. Kemudian diseret dibawa pergi. Jalan licin dan hujan juga reda walaupun hanya rintik-rintik. Si Ruswa hanya berbaju kaos oblong dan sarung yang dipakainya tadi di tempat tidur. Ia menggigil kedinginan dan ketakutan. Lewat tengah malam, sampailah mereka di markas para pejuang. Malam itu, bini Ruswa tak merasa kehilangan karena memang sering sekali suaminya dijemput-jemput oleh Belanda, baik siang maupun malam. Baru keesokan harinya ia merasa kaget karena seorang serdadu Belanda datang ke rumahnya menanyakannya. Belum datang, Tuan. Kemana? Kemana suamimu? Tidak tahu, Tuan. Tadi malam ia diajak pergi. Siapa yang mengajak? Belanda, tentara Belanda, Tuan. Hah? Tentara Belanda tidak pergi tadi malam? Betul, tentara Belanda. Saya dengar suaranya. Serdadu Belanda itu pulang, tapi selang sejam ia kembali dengan seorang temannya dan 2 orang polisi nikah. Kembali bininya si Ruswa ditanyai, tapi jawabannya tetap bahwa suaminya dijemput oleh Belanda. Belanda dan polisi sangat heran mendengar cerita itu. Tengah hari tersiar berita yang menggemparkan. Patroli Belanda menemukan mayat si Ruswa di Hulu Cirancah tergantung di atas dahan yang menyodor ke jalan. Pengkhianatan terhadap perjuangan bangsa telah ditebus dengan nyawanya sendiri. Bendera Belanda berkibar 1 tiang penuh di markas mereka. Tiada tanda-tanda berkabung untuk kematian seorang pengkhianat. Adakah air mata Belanda yang tercurah? Padahal ia mati untuk kepentingan mereka. Itulah orang keempat yang telah dimakan oleh para pejuang. Seminggu kemudian datanglah seseorang ke tempat saya berdagang. Kukira ia bermaksud membeli tembakau. Tapi mengapa ia memperkenalkan diri segala? Saya Amin dari Gunung Cupu, katanya setengah berbisik. Saya acuh tak acuh saja. Dari Gunung Cupu, jauh-jauh datang kemari untuk membeli tembakau. Tapi saya pedagang eceran, bukan tengkulak. Bukan, saya datang bukan untuk membeli tembakau. Habis, apa maksud saudara? Sebelum menjawab, ia menoleh ke kiri ke kanan, memperhatikan orang-orang yang lalu lalang di sekitar tempat saya berdagang. Boleh saya mengatakannya di sini? Tanyanya. Mengapa tidak? Apakah itu rahasia? Kembali ia melihat-lihat ke sekitar. Saya diutus oleh Pak Oni. Saya pernah mendengar nama Oni sebagai salah seorang pimpinan tertinggi Hizbullah. Tapi apa perlunya ia mengutus seseorang datang kepadaku? Saya tak kenal orang yang bernama demikian, kataku dingin. Beliau adalah salah seorang pemimpin tertinggi Hizbullah. Saya baru mendengar sekarang dari kamu. Lalu apa hubungannya dengan saya? Peristiwa pertempuran yang menyebabkan gugurnya 7 orang pejuang kita telah sampai pada beliau. Demikian juga peristiwa gugurnya Pak Usman baru-baru ini. Beliau sangat prihatin. Katanya beliau ingin bekerja sama dengan pejuang-pejuang di sini, menggempur tentara Belanda. Mengapa saudara datang pada saya? Tanyaku heran. Kembali ia melihat-lihat ke kiri kanan dan ke sekeliling. Saya disuruh datang pada saudara untuk berapa harganya tembakau ini? Dengan cepat ia mengalihkan kata-katanya karena seseorang datang untuk membeli tembakau. Ada tembakau kawak? Tanyanya. Kawak di sini pemirsa lama masak di penggarangan. Ini, kataku sambil memberikan segeleng padanya. Diambilnya, ditelitinya dengan seksama dan diciumnya sekali. Ini kawak tiruan, bukan kawak asli. Dikembalikannya padaku, kemudian ia pergi. Saya mengerti maksud kata-katanya itu. Memang ia salah seorang adik si Ehon juga. Jadi benarlah praduga saya semula bahwa orang Gunung Cupu itu adalah anggota Hizbullah Gadungan. Saya disuruh datang pada saudara untuk merundingkan rencana penyerangan itu.
Tapi saya bukan apa-apa. Saya bukan pejuang, bukan anggota gerilya. Saya adalah pedagang tembakau. Tapi saya disuruh datang pada saudara. Saudara salah alamat. Bukan seorang yang bernama seperti saya. Tidak, saya tak salah alamat, kata tamu itu. Saya disuruh datang pada saudara. Sekali lagi saya tegaskan, saya bukan orang yang dimaksud oleh siapa yang mengutus saudara kemari. Saya tak tahu soal-soal yang menyangkut para pejuang, para gerilyawan, dan yang lain-lain semacam itu. Tak usah saudara berpura-pura. Namun saudara sudah tercium oleh Pak Oni, katanya lagi. Mari kita berunding. Tapi amankah jika kita bicara di sini? Saya tak punya apa-apa yang perlu dirundingkan dengan saudara. Kalau saudara mengirim 10 atau 20 peti tembakau, barulah saya mau berunding tentang harga dan caranya menyicil nanti. Tampaknya saudara sangat berhati-hati. Tak percayakah saudara pada saya? Benarkah saudara utusan Pak Oni? Tanyaku. Benar, saya berani bersumpah. Jika demikian, akan saya panggil polisi. Ehon, kemari. Ada apa? Tanya tukang bajigur itu. Tolong panggil polisi. Katakan ada utusan Pak Oni dari Gunung Cupu. Jangan. Nanti saya ditangkap, katanya. Biar saudara ditangkap. Saya tak punya hubungan apa-apa dengan orang yang bernama Oni. Kenal pun tidak. Tapi saudara bersikeras ingin menyeret saya ke dalam permainan api itu. Tampaknya saudara belum percaya. Biarlah saya kembali esok, katanya sambil pergi dengan senyum dan kedip-kedip matanya. Kami memperhatikannya beberapa saat tanpa ia masuk ke kedai nasi di seberang jalan. Berikan pada si Raswan, kataku pada si Ehon. Tukang bajigur itu cepat-cepat menghubungi Atun yang berdagang tembakau juga di los yang lain. Tak lama kemudian tanpa si Raswan, polisi Nika itu masuk ke warung nasi, menangkap orang Gunung Cupu itu dan menggiringnya ke kantor polisi. Kami tak mendengar kelanjutannya. Mungkin ia dibebaskan oleh Belanda majikannya. Siasatnya tak laku, sebab kami punya cara-cara tertentu untuk mengadakan hubungan antara sesama pejuang. Hari Jumat pukul 11 saya sudah di masjid, masih awal setelah salat sunat, mengambil Quran lalu membacanya. Seseorang datang mendekat dan kemudian salat sunat di sampingku. Saya tak acuh. Memang musimnya. Setiap orang datang ke masjid, selesai salat ia menyodorkan tangan. Kami bersalaman, itu pun biasa di masjid. Itulah dayat saudara sepupuku anak bibi. Ia pun mengambil Quran. Yang lain-lain pun banyak yang membaca Quran di samping mereka yang membaca tasbih. Bergalau seperti desah suara di pasar. Kak, saya minta doa. Terdengar ia berkata setengah berbisik. Saya kaget, kukira ia mengaji. Mengapa? Tanyaku di sela-sela bacaan Quran. Sengaja saya tak menoleh. Ia pun demikian, seolah-olah sedang menekuni Quran. Kami ditugaskan ke petir. Yakinlah sekarang kami harus berhati-hati di mana-mana ada cecak putih. Berapa orang? Tanyaku sambil terus menekuni Quran. 10. Ada apa? Sebagai tenaga bantuan. Siapa yang memanggil? Kataku kepada dia. Kak Harun. Siapa lagi yang pergi bersamamu? Di antaranya Ondi dan Iman. Kakak doakan semoga selamat, kataku kepada Dayat. Amin ya robbal alamin. Kapan pergi? Pada salat Jumat. Sampaikan salam saya pada teteh. Insya Allah. Lewat Kaung Larang? Tanyaku pada dia. Kami berkumpul di sana. Selamat jalan, semoga Allah melindungi kalian. Salamku untuk Harun. Kembali kami menekuni Quran, sekarang benar-benar membacanya dengan ikhlas. Selesai salat Jumat ia bergegas pulang, tampaknya tak sabar lagi ia. Pikirannya sudah di sana barangkali, semudah itu semangat masih menggelora.
Saya perkirakan Harun, kakaknya Dayat yang selama ini bertugas sebagai pemimpin gerilya di daerah R atau Ciamis Utara bagian barat, bermaksud mengadakan penyerangan atau sekurang-kurangnya mengadakan penghadangan terhadap gerakan militer Belanda. Memang ia sangat gigih dalam perjuangannya melawan Belanda sejak Nika masuk ke kota Ciamis. Anak buahnya banyak pandai membawa diri sehingga sangat disukai oleh rakyat di daerah itu. Jarang sekali ia pulang. Dayat, adiknya, lain lagi caranya. Sehari-hari ia ada di rumah bekerja membantu ayahnya, dan kadang-kadang jika hari pasar besar ikut berdagang dengan saya, ia termasuk orang dalam. Dulu ia pun ikut berjuang dengan kakaknya, lama tak pulang-pulang, tapi beberapa hari menjelang kedatangan Belanda di desa kami, ia datang. Kemudian ibunya tak mengizinkan ia kembali. Anak emak hanya 2 orang, cukup seorang yang berjuang dan seorang mendampingi emak di rumah, kata ibunya. Maka tinggallah ia di kampung, tapi jika orang belakang memerlukan tenaganya, diam-diam ia menyelinap ke Kawung Larang, bergabung dengan para pejuang di sana. Tak pernah orang menghiraukan kepergiannya karena ayahnya punya kebun di luar desa yang sewaktu-waktu harus diurus dan ditunggui. Sekarang ia dipanggil oleh kakaknya sendiri untuk mendampinginya menghadapi musuh. Sangat bersemangat ia tampaknya dan ibunya tak dapat lagi menahannya. Malam Senin pada maghrib seorang tetangga datang menemui saya di masjid. "Wah, Enok sakit, Ujang dipanggil ke sana," katanya. "Sakit apa?" "Entah, Ujang diminta datang sekarang juga." Saya kaget, baru sekali ini ada panggilan secepat itu. Sakit apa ia gerangan? Tadi siang ia tampak berbelanja di pasar. Bergegas pulang menjemput istri, kemudian menuju ke rumah bibi. Ternyata ibu bapak saya telah ada di situ dan beberapa orang tetangga terdekat. "Di manakah Bi Enok?" Saya makin cemas melihat wajah ayah saya sangat sedih tampaknya. Biasanya di mana ada ayah, di sana ada percakapan hangat dan gembira disertai gelak tawa berderai-derai. Pandai sekali ayah bercerita yang lucu-lucu, tapi sekarang sepi-sepi saja. "Kemari duduk di sini," kata ayah sambil menggapai dengan tangannya. Saya mendekat sambil bertanya-tanya dalam hati, "Ada apa? Mana bibi? Mengapa suasana sesedih ini?" "Dayat datang tadi menjelang maghrib," kata ayah. "Alhamdulillah, ia selamat," kataku dalam hati. "Membawa berita sedih," kata ayah melanjutkan. Saya terkejut. Berita apa ayah?" Ayah menghela napas kemudian melirik kepada paman ayahnya Dayat yang merunduk tepekur sejak tadi. "Harun tewas dalam pertempuran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang menerimanya sebagai syuhada. Tadi pagi ia langsung dimakamkan di sana, di petir, tapi bibimu ingin agar mayatnya dibawa ke sini dan dimakamkan di sini. Uruslah olehmu." Saya tercenung beberapa saat lamanya, rasanya telinga masih pekak tersambar berita sedih itu. Semangat entah terbang kemana mencari almarhum yang telah tiada. Mataku berkaca-kaca. Betapa tidak, Harun dan saya tidak hanya sepupu, lebih dari itu karena kelahiran kami hanya selisih beberapa hari. Maka boleh dikatakan kami satu buayan ditimang dalam satu pangkuan dan sesusu pula. Sebab kadang-kadang saya ikut disusukan oleh ibunya dan sebaliknya. Selanjutnya, kami sepermainan dan sekelas di sekolah. Ketika saya melanjutkan sekolah ke kota, barulah kami berpisah karena ia melanjutkan ke pesantren. Ketika saya menikah, ia pun bermaksud cepat-cepat beristri, tapi malang. Calon istrinya, Putri Ajengan, jatuh sakit dan meninggal 2 minggu kemudian. Sejak itu selalu ia mengelak jika orang tuanya mengajaknya bicara soal menikah. Cintanya seolah-olah terbawa ke kubur oleh almarhumah calon istrinya. Dalam perjuangan ia terkenal gigih dan sangat berani. Itulah barangkali sikap nalurinya untuk memenuhi kekosongan dan mempertahankan keseimbangan jiwanya.
Barangkali, entahlah, yang jelas tiada anak istri yang harus dirisaukannya. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.